Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apakah kalian tahu kalau ISDV itu merupakan organisasi cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia atau PKI? Nah, kalau kalian belum tahu, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang berisikan saya sendiri, Alia Aulia Putri, dan dua teman saya, Faila Dani Nur Safira dan Haliza Anggit Andalas Putri, kami akan membawakan materi mengenai ISDV. Nah, apa sih itu ISDV? Indie Social Democratic Vereniging atau ISDV merupakan sebuah organisasi yang sempat ada di Indonesia. Nah, ISDV ini merupakan organisasi berpaham sosialisme yang didirikan pada tanggal 9 Mei 1914. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, organisasi ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, ada gambar tokoh. Dia merupakan Hendrikus Josephus Franciscus Maria Sneflit. Dia juga dikenal sebagai Henk Sneflit atau dengan nom de Guerre Maring. Ia lahir pada tanggal 13 Mei 1883 dan meninggal pada tanggal 13 April 1942. Nah, Henk Sneflit ini merupakan pendiri dari ISDV. Dia mendirikan ISDV bersama dengan orang sosialis lainnya, yaitu J. Bersteder H.W. Dekker dan T. Brekma. Nah, ISDV ini didirikan di Hindia Belanda, tepatnya di kota Surabaya pada tanggal 9 Mei 1914. Nah, di sini terdapat logo organisasi dari ISDV. Di situ terlihat background berwarna merah dengan simbol palu dan arit yang saling tumpang tindih bersilang. Nah, makna dari logo ini yaitu palu dan arit merupakan bagian dari simbolisme komunis. Nah, simbol palu ini merupakan simbol yang mewakili buruh. Nah, sedangkan simbol arit ini adalah simbol yang mewakili petani. Nah, gambar palu dan arit yang saling tumpang tindih bersilang ini menyimbolkan persatuan antara kedua kaum tersebut. Di sini dapat kita lihat latar belakang terbentuknya ISDV. Jadi, pertama, Sneflit datang ke Hindia Belanda pada bulan Februari 1913 dengan membawa paham Marxisme. Nah, Marxisme ini merupakan sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. Nah, ini merupakan dasar teori dari komunisme modern. Nah, setelah dia datang ke Hindia Belanda, kemudian ia bekerja sebagai staf editor di Surabaya's Handelsblad dan bergaul dengan para buruh kereta api yang bergabung dalam VSTP. Nah, VSTP ini merupakan serikat buruh kereta api dan term pertama. Jadi VSTP ini terdapat di kota Semarang. Nah, kemudian pada tanggal 9 Mei 1914, Sneflit dan kawan-kawan sosialisnya berkumpul di Mariengebouw, Surabaya, dan mendirikan ISDV. Nah, ISDV ini awalnya bukan merupakan sebuah organisasi politik, melainkan hanya sebagai sebuah klub diskusi atau debating club bagi anggota-anggota Sosial Demokratis Arbeiders Party atau SDAP, atau disebut juga dengan Partai Buruh Sosialis Demokrat di negeri Belanda yang tinggal dan bekerja di Hindia Belanda. Nah, kemudian ISDV lalu melakukan persekutuan dengan beberapa partai besar, contohnya Serikat Islam, dan berhasil menyusup dan menginfiltrasi kubu SI dengan bertukar keanggotaan. Kemudian kita masih membahas tentang latar belakang terbentuknya ISDV. Pada tahun 1916, Sneflit mengangkat pemimpin muda SI yang bernama Maun menjadi pemimpin dan Darsono menjadi wakilnya. Kemudian pada tanggal 23 Mei 1920, ISDV mengubah nama menjadi Perserikatan Komunis Indonesia Hindia. Kemudian pada bulan Desember 1920 diubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam ISDV ini diantaranya ada Amir Syarifuddin, DN Aidit, Abdul Latif Hedraningrat, Alimin Prawirodirjo, Darsono, Utomo Ramelan, Misbah Semaun, dan Henk Sneflit.
Kemudian di sini ada tujuan ISDV. Berikut beberapa tujuannya, yaitu yang pertama, mengusir pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang kedua, memperjuangkan kemerdekaan atas kapitalisme, yang ketiga, menghilangkan kesenjangan sosial masyarakat, yang keempat, pembentukan persatuan buruh untuk melawan penindasan, dan yang terakhir, mengubah dasar ideologi negara Pancasila. Ideologi negara yang awalnya Pancasila, yaitu tidak menganut kapitalisme, liberalisme, dan komunis, diganti menjadi paham komunisme. Program kerja ISDV. ISDV merintis popularitas politik dengan cara menggarap isu-isu kerakyatan, lalu menerjemahkannya dengan program kerja nyata. ISDV juga cekatan menangkap kegelisahan masyarakat, diantaranya itu upah kerja layak, pembagian tanah, jaminan kesehatan, pendidikan, hingga rekreasi. Di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jadi basis utama, ISDV tampil penuh totalitas. Biaya besar tidak segan digelontorkan untuk mendanai suatu kegiatan. Di beberapa daerah basis Masyumi, ISDV memancing simpati. Masyumi itu adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kemudian masih membahas tentang program kerja ISDV. Menyikapi gerakan Darul Islam atau DI yang meresahkan petani di Aceh dan Jawa Barat, ISDV menyerukan penyitaan tanah milik para pengikut DI, sembari menjanjikan pembagian tanah tersebut kepada para petani miskin. Aksi sosial ISDV bahkan tidak pandang bulu. Kader ISDV terang-terangan membantu Muhammadiyah dengan membangun sarana publik seperti rumah bersalin dan balai kesejahteraan ibu dan anak. Nah, masih membahas program kerja ISDV di daerah-daerah di Indonesia. Di Sumatera, ISDV giat memperjuangkan nasib buruh kebun melalui Serikat Buruh Partisannya, yaitu Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia atau SARBUPRI. Di Kalimantan, ISDV berupaya menarik simpati etnis Dayak dengan menyokong pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Di Sulawesi, ISDV mengakomodasi gugatan masyarakat terhadap elit tradisional yang menguasai sebagian besar lahan petani. Di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, ISDV gencar menentang perbudakan yang masih dipraktikkan raja-raja lokal sejak zaman kolonial, seperti hak menggunakan pelana kuda bagi rakyat biasa, penggunaan celana panjang bagi petani, dan lainnya. Selanjutnya adalah dampak ISDV terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti-komunis. ISDV ini sikapnya tegas terhadap pemerintah kolonialis dan kapitalis. Walaupun ISDV dinyatakan sebagai partai terlarang, tetapi secara ilegal mereka masih melakukan kegiatan politiknya. Tapi sebenarnya komunis Indonesia juga berjasa dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia pada awal kemerdekaan. Mereka juga mengadakan rapat umum yang menentang persiapan perang yang akan dilakukan oleh pemerintah Belanda. Tidak hanya itu, ISDV juga ikut melibatkan diri dalam berbagai pergerakan nasional. Namun karena pergerakannya dirasa lambat, ISDV kemudian bersekutu dengan Insulinde, yang ternyata tidak menghasilkan hal yang diharapkan hingga akhirnya persekutuan keduanya bubar. Selanjutnya, ISDV merapat dengan Sarekat Islam yang tidak berjalan lancar karena munculnya masalah persoalan ideologi dan terpecahnya Sarekat Islam. Namun, pada peristiwa proklamasi tidak ada peran ISDV atau PKI. Oleh karena itu, tidak banyak dampak ISDV terhadap kemerdekaan Indonesia atau sebelum tahun 1945. Nah, selanjutnya media massa yang digunakan oleh ISDV. Orang-orang komunis itu senantiasa memanfaatkan media massa seperti koran dan majalah sebagai alat propaganda. Pada Oktober 1915, ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, yang artinya Suara Kebebasan di Surabaya. Pada tahun 1917, ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Melayu, yaitu Suara Merdeka. Mereka juga kemudian menerbitkan terbitan lain, yaitu Suara Rakyat. ISDV juga banyak mempublikasikan kegiatannya melalui majalah yang bernama Harian Rakyat. Harian Rakyat ini merupakan jurnalisme konfrontasi dengan bahasa yang meledak, tembak langsung, dan pukul di tempat.
Harian Rakyat ini selalu bertentangan dengan pihak lain, tak terkecuali pihak penguasa. Karena pemberitaannya dianggap melanggar ketentuan pihak penguasa, Harian Rakyat kemudian ditutup. Berikut beberapa poin kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi barusan. Indeks Sosial Demokratis Vereniging atau SDV adalah organisasi berpaham sosialisme yang didirikan oleh Hendrikus Josephus Franciscus Sneflit pada tanggal 9 Mei 1914. Organisasi ini merupakan cikal bakal terbentuknya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Organisasi ISDV ini menggunakan logo berupa palu dan arit. Tujuan ISDV sendiri yaitu untuk mengusir pemerintah kolonial Hindia Belanda dan menghapus budaya yang dibentuk oleh pemerintahan tersebut. Banyak kejadian yang merupakan dampak dari organisasi ISDV terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kalau kesempurnaan itu judul lagu Rizky Febian. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.